kamu boleh masuk Islam sepanjang itu betul-betul kamu yakini, bukan karena mau menikah. Kan? Nah, harapan saya waktu itu orang tua saya bilang, oh kamu boleh masuk atau kamu nggak boleh masuk. Udah enak toh kita kan. Ya, tapi ternyata menyerahkan pada saya, terserah kamu sudah dewasa, silakan pilih gitu kan. Nah di situ saya akhirnya nggak bisa memilih. Terus akhirnya saya bilang gitu, saya pengen ikut suami deh gitu kan. Saya bilang, Mas aku pengen masuk Islam gitu kan. Tiba-tiba kan suami juga kaget loh, ini ya udah pokoknya cepetan daripada nanti aku berubah pikiran. Gitu. Al-Quran dijawab di situ apa yang saya tanyakan gitu kan. Ketemu ayat yang menjelaskan tentang sesuatu pertanyaan saya gitu. Saya tutup lagi, saya doa lagi, ya Allah ada beberapa pertanyaan ya di sini gitu. Apa itu ya saya nggak usah menyebutkan lah pertanyaan itu adalah hati saya ya hati saya itu. Terus saya buka lagi, dijawab di situ. Langsung saya pulang lari ke hotel, saya cerita suami saya juga bingung apa gitu. Ya jawabannya ada di situ. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini saya berkesempatan silaturahmi dengan Mbak Nora Leliana. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini ngerepoti beliau, mau pulang tapi masih menyempatkan ini silaturahmi dengan beliau, ngobrol-ngobrol. Belum pulang jam 3, pulangnya nanti mau maghrib pulang. Mas. Laksamana pertama TNI Purnawirawan Dr. Gigi Nora Leliana MHKes FICD. Apa Mbak FICD Mbak? Ini fellowshipnya, fellowship untuk kedokteran gigi. Mbak Nora gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga berkah, semoga tetap sehat. Alhamdulillah. Ya Mbak Nora, ini kita berbincang-bincang bersama sahabat wakaf Mbak. Semoga ini ada sesuatu yang baik yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat, kepada bangsa di negeri yang gemah ripah Jinawi ini ya, negeri Indonesia. Satu kebanggaan tersendiri ini diterima bisa silaturahmi dengan Mbak Nora. Kebetulan ini di ruangan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya. Saya mungkin tidak perlu memperkenalkan karena saya minta beliau nanti memperkenalkan profil beliau. Tadi saya sudah disepil 2 piala ya Mbak ya. Yang pertama piala apa Mbak itu Mbak? Ini Top Woman Icon Award. Top Woman Icon Award. Gitu ya. Dari, ini untuk apa ini? Simbol apa ini? Apa namanya? Ya apa wanita-wanita. Jadi mereka itu melihat dari apa namanya profil-profil yang ada di media sosial itu. Jadi kemudian mereka menunjuk atau mengundang kita sebagai kita dipilih sebagai salah satu Top Woman Icon Award. Luar biasa. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Filipina. Filipina ya. Satunya lagi apa itu Mbak? Ya. Satunya lagi itu. Kalau satunya dari India itu kehormatan. Satu lagi ada Duta Perdamaian Dunia untuk World Peace Ambassador untuk humanitarian. Jadi mereka melihat kontribusi saya dalam sering kegiatan sosial, bakti sosial, charity. Dan memang selama saya dinas di TNI Angkatan Laut ini, tugas saya itu selalu bersentuhan ya. Memang tugas utama saya yaitu banyak kegiatan-kegiatan sosial untuk masyarakat. Saya pemirsa sahabat wakaf yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah 2 kali ketemu dengan Mbak Nora. Yang pertama di rumah beliau dan yang kedua di Warung Galena ya. Warung Galena ini ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya ini untuk kali kesempatan yang ketiga. Saya menarik sebetulnya melihat profil beliau ya. Beliau adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut
Dan kalau bapak saya itu Iya. Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Oh, oke. Mertua saya juga Angkatan Darat. Oh, jadi kita termasuk dari latar keluarga Anak kolong. pensiunan atau Anak kolong. Purnawirawan. Iya. Disebut di sini di catatan Wikipedia, beliau adalah kowal yang berhasil mencapai level bintang perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Iya. Terus catatan beliau adalah Kabid Sosial PPAL wilayah Timur. PPAL apa, Mbak? Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Angkatan Laut Iya. ya. Terus kemudian beliau Paguyuban juga Purnawirawan Angkatan Laut. Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut atau disingkat Kadis Kesal. Singkatannya ini. Bukan kesal ya. Jadi alhamdulillah lah ya, saya mungkin dokter gigi perempuan yang pertama jadi kepala dinas kesehatan angkatan laut. Alhamdulillah. Biasanya kan dokter gigi kan orang kedua, gitu kan. Ini juga terkait dengan cita-cita saya dulu ya. Saya nggak cita-cita dari dokter gigi. Tidak jadi cita-cita, tidak punya cita-cita dokter gigi, tapi jadi dokter tapi gigi. jadi dokter gigi ya. Saya nggak pengen jadi dokter gigi karena dokter gigi ini kan menurut saya dulu orang kedua. Orang kedua. Orang pertamanya kedokteran. Ya kedokteran lah pasti. Ya. Saya jadi merasa, aduh, cuman satu mulut ini aja kok sekolahnya lama gitu kan. Gitu. Tapi ternyata begitu sekolah juga nggak mudah gitu kan. Nah, karena justru dengan satu mulut ini hubungannya ke seluruh tubuh kan. Tapi kalau dibandingkan dengan proses pendidikan kedokteran spesialis itu kan 5 tahun sudah spesialis sudah langsung spesialis gigi ya. Tapi gigi pun ada spesialisnya juga begitu ya. Ada bedah mulut, konservasi gigi, meratakan gigi ortodonti, membuat gigi palsu, pedo, perio, penyakit jaringan gigi, ada spesialisnya. Dan yang terakhir beliau adalah Kepala Dinas Perawatan Personil TNI Angkatan Laut. Nah kita coba ini sahabat wakaf yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala menggali lebih jauh ini sosok beliau ini. Mbak bisa diceritakan nih Mbak, profil panjenengan ini siapa sih Nora Leliana? Saya merasa saya bukan siapa-siapa. Iya. Hanya mungkin diberikan rezeki untuk bisa berkarir seperti ini. Padahal semua yang saya jalani itu bukan cita-cita saya. Semua yang saya jalani sampai saat ini itu sebenarnya bukan cita-cita saya. Cita-cita saya dulu itu begitu lulus dokter gigi, saya pengen jadi dosen, pengen jadi profesor. Tapi ternyata nasib menentukan lain. Saya harus masuk tentara. Masuk tentara saya pikir juga tesnya juga tidak mudah, pasti nggak lulus. Tapi ternyata kok lulus, gitu kan. Dan apa yang sudah kita terima itu memang dalam perjalanan saya. Kalau kita mensyukuri apa yang sudah kita terima, maka insya Allah itu akan menjadi berkah, menjadi berkah dan jawabannya itu lebih baik daripada yang kita harapkan, yang kita inginkan. Kalau dulu saya begitu lulus, memang saya langsung diterima jadi dosen di UNER, di FKG. Oh langsung ya? Kalau saya langsung begitu, mungkin saya perjalanan saya nggak sepanjang ini nggak jadi laksamana, gitu kan. Tapi Tuhan ngasihnya belakangan. Saya dijadikan perjalanan panjang, udah sampai jadi laksamana pertama, terus dapat kesempatan pensiun jadi dosen. Dan sekarang juga saya berusaha untuk bisa mendapatkan jabatan fungsional dengan upaya menulis, mengajar, tridharma perguruan tinggi. Jadi dan sosial. Ya, nulis juga, tulisan di jurnal ilmiah. Masuk saya banyak mengejar ketertinggalan saya. Ini kan sudah tua ini, udah tua. Semangat muda. Harus semangat muda. Iya. Kan? Mbak Nora ini juga mengajar di 2 perguruan tinggi ya. Universitas betul, dan Universitas di Pertahanan. Universitas Pertahanan. Karena saya S3 saya manajemen strategik. Manajemen strategi pertahanan. Ya, manajemen strategik. Jadi saya juga jalan langkah yang diberikan Allah itu. Saya masuk ke Unhan ini juga enggak. Menurut saya satu hal yang nggak mungkin lah, gitu kan. Hitungan di atas kertas karena saya nggak pernah sekolah di Unhan, itu.
kemudian saya juga dokter gigi, apa yang bisa saya lakukan, tapi ternyata saya diterima. Nah, padahal di situ yang daftar itu waktu itu ada 5 orang dengan bintang 2, bintang 1, tapi ya semuanya jalan Tuhan. Ya, sehingga saya jadi dosen. Baru berapa bulan jadi dosen, saya dapat tugas menjadi dekan di Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, jadi baru latihan jadi dosen sudah memimpin dosen. Jadi kelihatannya secara karier sudah diciptakan sebagai pemimpin lah, kira-kira begitu ya Mbak ya? Ya, insya Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah mungkin saya selama ini mendapatkan tugas-tugas yang jabatan yang strategis, ya, jadi bukan sekedar pelengkap ya. Jadi saya bersyukur TNI Angkatan Laut itu begitu apresiasi pada wanita, jadi menyamakan wanita itu dengan sama dengan pria dari segi kemampuan, sehingga tidak membedakan jabatan-jabatan yang ada. Jadi pertama kali seorang perempuan menjabat sebagai kepala dinas perawatan personil. Untuk pertama kalinya? Untuk pertama kalinya. Itu membahagiakan. Sepanjang sejarah? Sepanjang sejarah. Baru tugasnya adalah salah satunya itu kegiatan sosial. Bagaimana merawat personel Angkatan Laut dari mulai lahir di Angkatan Laut sampai meninggal, termasuk memberangkatkan umroh, haji dari dinas, semuanya zakat. Itu domain dari kepala dinas perawatan personel di akhir karir saya. Apa bahagia enggak itu Pak? Masya Allah. Masya Allah. Mbak juga tercatat sebagai komandan Lanal. Ya, seperti apa ini Mbak? Pertama kali perempuan. Pertama kali perempuan. Pertama kali perempuan Lanal, ya? Jadi komandan pangkalan Angkatan Laut. Angkatan Laut. Di pangkalan yang paling rawan. Semua kejahatan lengkap di situ. Paling rawan dan semua kejahatan menjadi domain kewenangan gitu ya. Ini luar biasa saya kira. Teman-teman, saya belum mensepil beliau. Sesungguhnya beliau yang menarik itu adalah beliau seorang mualaf. Seorang mualaf, dan tentu pasti akan ada cerita yang menarik bagaimana kronologis sehingga Mbak Nora, saya menyapa Mbak aja Mbak ya supaya akrab ya, karena kita ini angkatannya selisih 6 tahun. Beliau sama-sama UNER dari UNER. Sama-sama UNER. Kalau beliau saya juga kedokteran gigi, kalau saya ketua IKA mewakili wakilnya Ibu Khofifah mewakili Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan Bu Khofifah Indar Parawansa juga alumni UNER. Angkatan berapa ya Mbak ya beliau? Dia sebaraan kita lah. Tapi luar biasa beliau kinerjanya sebagai seorang perempuan hebat. Iya, saya angkatan 87. Jadi selisihnya 6 tahun atau 5 tahun lah ya. Adik kelasnya Kajong Marijan. Mbak, bisa diceritakan Mbak, gimana nih sisi menarik atau perjalanan spiritual Mbak akhirnya masuk Islam, dan tentu ada dinamika pencarian apa yang menarik ya sebagai bagian dari perjalanan spiritual Mbak yang sampai kemudian mengantarkan seperti sekarang ini Mbak, dengan berbagai peran yang saya kira sedang dan akan ditunggu oleh umat, kiprahnya terkait dengan kepedulian sosial Mbak. Ya, sebetulnya begini, waktu saya mau menikah, orang tua saya bilang, kamu boleh masuk Islam sepanjang itu betul-betul kamu yakini, bukan karena mau menikah. Nah, harapan saya waktu itu orang tua saya bilang, oh kamu boleh masuk, atau kamu nggak boleh masuk. Udah enak toh kita kan. Ya, tapi ternyata menyerahkan pada saya, terserah kamu sudah dewasa, silakan pilih, gitu kan. Nah di situ saya akhirnya nggak bisa memilih. Itu saya karena itu bicara saya dengan Tuhan saya ya. Saya nggak bisa, itu hati saya yang bicara. Nggak ada orang siapapun yang bisa mempengaruhi saya. Saya mau dengan ustadz juga nggak bisa, pendeta juga nggak bisa. Jadi ya saya ini agak orangnya juga rodok angel dikandani, angel tuturane, angel tutur-tuturane. Jadi dengan diri saya sendiri, agama adalah bahasa kita dengan Tuhan kita kan. Nah, kenapa kok saya bukan tiba-tiba ya, perjalanan saya panjang untuk masuk Islam itu. Ya. Berangkatnya saya cuma bilang,
saya mau masuk kalau memang itu panggilan, ya. Hati saya tergerak kan gitu. Nah saya itu sebetulnya cuman satu, saya cuman pengen ikut suami gitu aja. Ya. Kok nggak bisa ya saya ikut suami ya, gitu kan. Ya, semuanya saya nurut lah gitu. Tapi untuk yang satu itu nggak bisa saya dikasih tahu. Ya, terus ya selama perjalanan itu memang saya nggak tenang, ya nggak tenang kan. Suami menjalankan ini, tapi suami saya nggak pernah memaksa dan nggak ada konflik di rumah karena agama nggak ada. Dan keluarga karena kita saling menghormati. Dan keluarga dari Mbak juga relatif memberikan kelonggaran. Nggak ada dari keluarga saya maupun keluarga suami nggak ada yang memaksakan itu. Padahal suami kan di Sidoarjo kan tempatnya betul-betul muslimnya kuat kan ya. Tapi nggak ada. Waktu mau menikah pun ibunya sampai pingsan-pingsan gitu. Tapi ya karena mungkin kita memang sudah dipersatukan itu ya. Jadi saya mintanya waktu itu kalau memang bukan jodoh saya minta dipisahkan gitu. Tapi ternyata jalan terus gitu kan ya. Jadi kan memang mungkin emang sudah itu yang dikasih kan gitu. Dalam perjalanan saya merasa saya itu merasa kaya. Merasa ya, tapi kalau dibandingkan sama orang lain sebetulnya enggak ada apa-apanya gitu. Saya pikir saya punya pekerjaan bagus. Saya punya ya maaf ya suami baik, anak baik, saya punya semua, perasaan saya itu saya udah kaya, gitu kan. Kok saya tetap nggak bisa ikut suami ya, gitu kan. Tapi saya selalu mengamati kalau suami sholat sama anak saya itu, mainnya juga di masjid, gitu kan, gitu kan. Saya kok nggak bisa, terus akhirnya saya bilang gitu, saya pengen ikut suami deh, gitu kan. Saya bilang, Mas, aku pengen masuk Islam, gitu kan. Tiba-tiba kan suami juga kaget loh, ini ya udah pokoknya cepetan daripada nanti aku berubah pikiran gitu kan. Akhirnya dipanggilkan untuk mengislamkan saya di Masjid USU Medan, Universitas Sumatera Utara. Ya Medan. Banyak profesornya yang hadir. Saya pun juga nggak tahu siapa aja ya, tapi begitu antusiasnya beliau ini, saya juga bersyukur ya punya orang tua angkat yang demikian. Saya waktu itu Profesor Pitoyo. Guru besar USU. Jadi kami saya diislamkan gitu kan. Tapi saya juga belum sholat gitu kan. Saya belum sholat. Saya masih mencari. Dalam pencarian itu ya yang saya lakukan antara lain waktu saya sebelumnya umroh, umroh berapa kali. Itu saya masih juga belum Islam, belum meyakini betul lah ya. Itu sudah menjadi istri dari udah Muslim ya. Nah, saya itu kalau malam itu saya ke Masjidil Haram. Saya naik di atas sendiri waktu itu. Umroh ya. Ya waktu itu umroh. Naik di Masjidil Haram di atas sendiri. Saya cuma duduk sambil ngeliatin orang tawaf. Saya lihat orang tawaf, ya Allah, berjuta-juta orang percaya, meyakini Islam, yakin. Itu mereka juga bukan orang sembarangan. Kenapa saya kok nggak bisa? Jadi saya cuma minta, ya Allah buka hati saya ya Allah untuk ikut suami ya. Saya itu kan itu untuk ikut suami, saya bisa mencatu dengan suami. Saya lihat orang tawaf itu setiap malam di Arab ya, keluar sendirian perempuan itu kan rasanya nggak masuk akal. Tapi saya nggak ingat itu. Saya hanya pengen mencari, kan? Cari saya naik ke atas, lantai paling atas. Waktu itu belum dibangun di atas kan. Saya cuma ngeliatin orang tawaf setiap hari selama saya di Masjidil Haram. Ya, terus nah sampai suatu hari saya pas sholat dengan teman saya gitu. Nah saya melihat ibu saya itu perasaan ibu saya udah almarhum ya, di atas gitu di Ka'bah, ibu udah dada. Ibu yang Nasrani ya? Ya, udah. Saya udah tenang di sini. Ya udah, mungkin itu juga salah satu perjalanan yang menguatkan saya ya. Terus sampai suatu hari saya suka sendiri Pak.
karena saya pengen mencari sendiri. Saya nggak mau sama siapa-siapa, ya. Jadi saya mencari sendiri, jalan sendiri, gitu. Ya ke masjid waktu itu di Madinah. Ya. Saya melihat Al-Quran. Aku nggak bijak baca ini kan, tapi kok tiba-tiba terbaca. Oh, rupanya ada Al-Quran yang merah yang bahasa Indonesia kan. Saya ambil, saya buka, loh ini ada ternyata Al-Quran yang bahasa Indonesia. Itu waktu itu? Di Madinah. Oh, di Madinah. Iya, di Madinah. Ada translate bahasa Indonesia? Ada. Jadi kalau yang merah-merah itu bahasa Indonesia, Pak, gitu kan. Kan ada hijau, ada ini yang merah bahasa Indonesia. Terus saya buka, terus saya berdoa. Lah, saya mohon jawaban. Ya. Kan hati saya itu masih belum tenang lah kan ya. Mohon jawaban itu. Terus saya buka Al-Quran. Dijawab di situ apa yang saya tanyakan gitu kan. Ketemu ayat yang menjelaskan tentang sesuatu pertanyaan saya. Gitu. Saya tutup lagi. Saya doa lagi. Ya Allah, ada beberapa pertanyaan ya di sini. Gitu. Apa itu? Ya saya nggak usah menyebutkan lah pertanyaan itu adalah hati saya ya, hati saya itu. Terus saya buka lagi, dijawab di situ. Langsung saya pulang lari ke hotel. Saya cerita suami saya juga bingung apa gitu. Ya jawabannya ada di situ. Nah ini yang apa namanya kemudian semakin menguatkan saya. Oke. Orang tua saya juga itu tadi saya anggap mengizinkan saya. Terus saya dengan menemukan jawaban yang ada di Al-Quran. Bahkan dalam kesempatan itu saya itu banyak ketemu dengan orang-orang yang sudah wafat. Ya. Contohnya ada almarhum Laksya Jailani. Itu sudah kayak bapak saya sendiri. Dia angkatan laut juga. Angkatan laut. Ya. Ya, beliau sudah menganggap saya anak, dulu komandan saya kan. Muslim juga beliau. Muslim, ya. Saya melihat beliau sholat di sana. Ya. Di Masjidil Haram. Iya, di Masjid. Terus saya melihat seperti bapak saya, gitu kan. Jadi saya merinding. Saya tuh kok banyak ditunjukkan hal-hal yang menguatkan saya untuk di sini. Gitu kan. Ya udah. Sejak itu saya juga semakin kan saya memang minta. Memang harus diminta ya rasanya gitu. Dicari, saya mencari itu. Nah, disitulah saya terus akhirnya saya saya meyakini. Ya, sahabat wakaf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menarik ya saya kira, dan tentu ini sebuah transisi perasaan ya Mbak ya. Kalau dilihat Mbak dan coba dirasakan, ini kan perjalanan iman yang luar biasa menurut saya. Tapi ya, tidak semua orang bisa merasakan sama karena perjalanan keimanan seseorang itu kan masing-masing ya, sampai kepada titik keyakinan yang sepenuhnya. Mbak, yang Mbak Nora rasakan sebelum masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam itu apa sih bedanya? Dan seperti apa sih perasaan sekarang ketika sudah menjalani kehidupan sebagai seorang muslimah? Kalau ditanya apa bedanya, ya masing-masing kan kita keyakinan ya. Pada saat itu keyakinan saya sebagai seorang Nasrani, ya cukup kuat dengan keyakinan itu, juga, ya. Dan mengajarkan berbuat baik, ya, dan berbuat baik. Kemudian saya menikah, dapat suami yang Muslim. Nah, disinilah letak apa namanya transisinya. Ya ketidaktenangan hidup saya kan. Ya saya kan jadi tidak tenang kan. Ketika dalam ajaran agama kita harus nurut sama suami. Ya, katanya nurut suami itu berkah ya, mlebu surga kan. Dari sajane enak kan perempuan ini, tinggal nurut aja gitu kan. Tapi kok nggak nurut saya gitu kan. Jadi itu yang menjadikan saya tuh terombang-ambing dengan apa namanya ketakutan saya sendiri. Nah, dengan akhirnya tapi saya mau masuk Islam pun kalau saya nggak terpanggil saya juga nggak bisa gitu kan. Ini bahasa saya dengan Tuhan saya. Nah, setelah saya bisa menemukan diri saya sebagai seorang Muslim sekarang ini, ya saya lebih tenang. Nah, artinya saya bisa ikut suami, gitu kan. Ya, dalam pelajaran
hidup saya itu cuma satu, Pak. Pokoknya berusaha berbuat baik aja. Gitu. Kita nggak tahu berbuat baik itu bisa diterima dengan baik atau enggak penting. Yang penting kita berusaha berbuat baik aja. Gitu. Saya merasa saya juga nggak apa sih, ya nggak terlalu, ya biasa-biasa aja menurut saya. Cuman saya berusaha untuk berbuat baik, ya berusaha berbuat baik. Terus kita ya melalui berbagai cara, ya, dengan silaturahmi dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa membantu orang gitu, dengan banyak teman itu kan ya bisa mengantarkan kita untuk berbuat baik kan, itu aja. Kemudian saya pelajari di sini setelah saya menjadi Muslim itu, kita melatih diri kita untuk bisa bukan pasrah ya, kita mensyukuri. Ya, mensyukuri apa yang kita terima. Ya. Kalau kita mensyukuri dan ikhlas menjalankan apa yang kita terima, insya Allah tambah kenikmatannya. Iya. Semakin kokoh ya. Tambah kokoh. Jadi sampai sebegini yang simpel aja ya. Ini saya terlambat mau masuk kantor. Ya. Gitu. Jalanan macet. Gitu. Ya. Saya cuman zikir aja. Zikirnya ya waktu itu ya bisanya cuma Allahu Akbar, ya Allahu Akbar sambil di mobil nyopir itu nggak telat. Padahal nggak masuk akal. Banyak hal-hal yang seperti itu yang saya alami ya. Ya, sehingga saya semakin yakin gitu. Dalam beberapa kegiatan gitu ya, seperti jalan hidup saya sekarang lah. Saya nggak pengen jadi dokter gigi. Ternyata saya diterima di Fakultas Kedokteran Gigi UNER. Sebenarnya hebat kan, tapi karena nggak pengen, jadi kita merasa kok di situ kan. Karena kalau jadi dokter gigi itu zaman dulu nggak bisa jadi kepala rumah sakit. Nah begitu saya jadi dokter gigi, lulus, kok malah diterima di tentara, di Angkatan Laut. Gitu. Dan tugas saya pertama di Marinir, kemudian saya mendapat suami saya mendapatkan melamar jadi di PTP, diterima. Ya. Akhirnya di Medan di PTP 9 waktu itu. Ya. Nah, saya kan di Surabaya. Saya itu tadi, saya cuma pengen kumpul sama suami aja. Jadi sebetulnya saya itu cita-citanya saya nggak tinggi, Pak. Akhirnya pindah tugas ke Medan. Saya pindah tugas ke Medan. Dengan ancaman kamu tidak punya jabatan. Oh ya enggak apa-apa, yang penting saya pindah di Medan dan saya masih bisa jadi dokter gigi. Ternyata baru 3 bulan atau enggak sampai 4 bulan saya di Medan, kepala rumah sakitnya sekolah. Jadi saya menggantikan jadi kepala rumah sakit. PJS, pejabat sementara. 2 tahun pejabat sementara karena masih terlalu muda. Ya. Dan kemudian saya dikukuhkan jadi kepala rumah sakit. Nah, ini kan yang tadi kita sanksikan ya, tapi kalau kita jalani dengan benar-benar, maka insya Allah, alhamdulillah ya. Apa yang kita takutkan itu, ya, yang tadi kan, waduh nanti nggak bisa jadi kepala rumah sakit, ternyata jadi. Allah mudahkan kasih jalan. Asal kita ikhlas saja menjalankan. Itu berkah dari karena nurut suami ya. Jangan bilang suami nanti GR. Nanti ganggu keikhlasan. Karena niatnya ini amal itu harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Silaturahmi kita bersama Mbak Nora Lailiana. Satu lagi mungkin yang penting ya. Setinggi apapun kita perempuan ya. Kan banyak yang wanita karir ini terus keluarga mungkin enggak harmonis, berantakan ya. Kalau saya bisa seperti ini karena izin dari suami. Saya boleh bekerja itu sudah alhamdulillah. Alhamdulillah dapat izin gitu. Jadi kalau saya di kantor, saya jadi komandan, saya memimpin, saya merentah orang bisa. Tapi kalau di rumah, kalau saya mimpin, rugi kan Pak? Jadi kalau saya di rumah, mending saya pasrah, saya dipimpin, ya, kan gitu kan? Jadi seimbang hidup saya. Dengan begitu suami juga nggak merasa kayak kita jadi anak buahnya enggak kan itu. Justru kalau di rumah dia adalah komandan saya. Tapi kalau saya di kantor saya komandan, ya kan gitu kan nggak apa.
Begitulah keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan jalan hidup sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, suami sebagai pemimpin atas istri-istri mereka, anak-anak mereka sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita coba gali nanti banyak beberapa pertanyaan lagi sebetulnya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa silaturahmi ini sebetulnya adalah bagian dari saling mengenal dengan Mbak Nora. Mbak Nora kebetulan diamanai sebagai dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah, dan saya sendiri Mbak memperkenalkan, saya Slamet Sugianto. Kemarin sudah kenal, cuman saya belum deskripsikan siapa saya. Dan alhamdulillah saya hari ini dalam kaitan silaturahmi, dalam membangun sinergitas ya di antara kita yang memiliki kepedulian yang sama. Kemarin ngobrol-ngobrol lama juga dengan Gus Krisna Didiwaha sebagai pembina Badan Wakaf Al-Quran, sekaligus juga founder karena kita terus ingin mewujudkan sinergitas di antara semua komponen untuk bisa lahir kebersamaan, mewujudkan kepedulian sosial. Saya area manajer Jawa Timur Mbak, kebetulan diamanai oleh Badan Wakaf Al-Quran. Di Jawa Timur sendiri ada 4 cabang Mbak yang ada di Jawa Timur, yakni cabang Surabaya, kemudian cabang Madiun, cabang Gresik, dan cabang Malang. Baru bisa 4 cabang. Padahal kalau kita bicara keberadaan kota kabupaten yang ada di area Jawa Timur kan 38 kota kabupaten. Saya kira masih banyak kesempatan kita beramal bisa mewujudkan kebersamaan, kepedulian terhadap sesama lah. Kira-kira begitu Mbak. Melanjutkan lagi menggali menggali apa yang seputar Mbak ya, dengan berbagai dinamikanya. Saya kira ini menarik, menjadi sebuah perjalanan individual yang bisa kita sharingkan kepada sahabat wakaf kita dimanapun berada yang peduli terhadap persoalan-persoalan keberadaan sosok-sosok yang ditunggu ya dengan kiprah sosialnya. Karena saya kira kalau kita bicara masalah problem yang mendera negeri ini ya, dan Indonesia ini kan terkenal sebagai sebuah negara paling dermawan ya, paling dermawan. Jadi suasana kultur, sosial kulturnya itu saling gotong royongnya itu luar biasa. Jadi ini yang ingin kita wujudkan sebetulnya Mbak, menggali lagi apa yang tadi saya coba tanyakan kepada Mbak Nora. Sejauh ini dari proses masuknya Mbak ke dalam Islam sebagai seorang muslimah dengan berbagai dinamikanya, dan Mbak tadi menyampaikan bahwa inilah berkah ajaran Islam tentang, kalau saya sih mengambil hikmahnya itu, ini adalah sebuah keberkahan ajaran Islam yang memerintahkan ketaatan terhadap suami sehingga keberkahan itu bisa diwujudkan. Adakah Mbak hambatan-hambatan atau semacam dinamika internal yang terkait dengan ketika Mbak sudah menjatuhkan pilihan keputusan sebagai seorang mu'alaf dengan berbagai peran yang sekarang ini dilakukan Mbak? Adakah hambatan-hambatan, baik hambatan psikologis internal maupun hambatan-hambatan yang terkait dengan persoalan-persoalan eksternal gitu Mbak? Kalau eksternal itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Saya orang yang tidak bukan terlalu mempedulikan misalnya ada orang ngomong, nggak ada, dan saya merasa semua orang itu sayang sama saya gitu. Jadi saya nggak mikir orang itu menghujat saya, enggak gitu. Saya masuk dalam lingkungan lama saya juga, mereka juga welcome, tetap welcome. Dengan lingkungan baru mereka juga lebih welcome lagi. Latar mereka ya. Menurut saya ya yang penting itu kita harus merasa disayangi, dicintai gitu kan. Nah itu kalau eksternal nggak ada. Yang lebih banyak adalah internal diri saya sendiri. Apa saja Pak? Yaitu tadi yang saya, bagaimana saya berusaha meningkatkan iman saya, ya, saya berusaha untuk meningkatkan ikhlas, ya, saya berusaha untuk banyak. Kalau namanya orang berumah tangga terus dalam kehidupan tuh banyak dinamikanya pasti kan. Tapi bagaimana kita menyikapi itu dengan sesuai dengan ajaran Islam, ya kita insya Allah pasti akan semua masalah, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semua masalah itu pasti akan terselesaikan. Nah, apa resepnya? Apa resepnya Mbak?
Ya, kita jangan panas, jangan mudah panas. Ya, pada saat kita mungkin ada suami berbuat salah itu, atau kita yang salah gitu kan, itu harus masing-masing ya udah tunggu, nggak usah berantem gitu loh. Kalau berantem itu nanti akan saling menyakiti kan. Jadi lebih baik ya udah kita benar atau kita salah, ya udah kita diem. Ada yang panas gitu kan. Nah, kalau kita lagi panas, suami harus diem. Jadi salah satu. Ya. Karena dengan berjalannya waktu, maka tension itu akan menurun. Sehingga tidak ada lagi usaha untuk saling menyakiti. Ya, itu yang saya pelajari ya, yang saya jalankan dalam kehidupan rumah tangga saya. Ya, semoga kita ini istiqomah dan sabar ya menjalani. Ya, harus itu. Kan semua pelajarannya ada sabar, tawakal, manakala kita menghadapi masalah. Ya. Manakala kita merasa terjolimi gitu, kita juga harus sabar. Mari kita berdoa sebagai orang terjolimi. Nah, doanya kan mabrur, ya kan. Manakala kita menghadapi sesuatu yang bukan keinginan kita, ya kita harus terima itu dengan syukur. Pasti itu yang terbaik. Nah, saya itu pendidikan ya, pendidikan militer itu kan ya nggak main-main ya kan, gitu kan. Untuk ukuran seorang wanita ya. Ya, kita dihukum. Dan pasukan gitu ya. Ya, di pasukan ya, kan kita dihukum. Ya. Dihukum angkat senjata misalnya, angkat senjata. Gitu. Sepanjang malam ini, gitu kan. Tiba-tiba bubar, kembali ke barak, gitu kan. Kembali ke saya tuh, loh, katanya tadi mau dihukum, gitu. Loh, tadi udah dihukum. Ternyata pada saat dihukum ini saya tidur. Gitu. Jadi saya yakin, jadi begitu saya diterima masuk tentara, saya cuma satu keyakinan saya. Saya masuk bukan karena saya mengada-ngada mencari atau pakai kata beleja apapun ya. Saya masuk karena memang sudah tulisannya harus begitu. Pasti saya akan dilindungi. Nggak mungkin saya mati di sini. Saya cuma gitu toh. Jadi enteng saya menjalani. Gitu. Dihukum malam-malam baris berbaris gitu kan itu. Maju jalan ngikuti. Karena saya paling pendek ya. Begitu balik kanan, maju jalan. Suruh berhenti, saya nabrak tembok karena tidur. Gitu. Jadi Allah itu memberikan tidak terduga gitu. Tidak terduga apapun yang saya alami saat ini itu saya buktikan. Saya pernah pertama kali saya menjadi ketua panitia ya, ketua pelaksana apel bersama wanita TNI ya, itu tahun 2012 dan 2018 di Monas gitu kan. Irupnya waktu itu Menteri Pemberdayaan Perempuan ya. Panglima TNI sangat mendukung itu, Menhan sangat mendukung. Hitung berapa anggaran yang dibutuhkan gitu. Waktu itu saya hitung 750 juta. 750 juta. Yeah. Ditanya sama Panglima, berapa uangmu? 15 juta. Nggak masuk akal kan? Yeah. Tapi saya yakin, saya yakin ini akan sukses, gitu kan? Sukses, Pak. Saya menghabiskan anggaran 1,4 M. 1,4 M. Karena pasukan semua didatangkan dari berbagai daerah kan. Ya, kemudian di belakang juga alat-alat berat, terus wanita ada semua ya? Ini wanita semua ya. Wanita hebat se-Indonesia. Dan 2018 dengan 10.700 pasukan wanita se-Indonesia. Irupnya Presiden Jokowi waktu itu. Gitu kan. Juga gitu. Bukan ini anggaran ini ada terus kita enggak gitu. Ya. Uangnya nggak ada. Tapi jalan. Saya nggak pikir. Tapi memang di garis belakang suami mendukung. Suami udah ini nanti kalau kurang duitnya saya udah bilang Mas gimana? Jalan gitu. Kalau duitnya nggak ada jual rumah. Ya jual rumah. Tuh. Yang paling cepat anak saya udah nyuci mobil, jual mobil. Ini Bu jual mobil aja Bu kalau memang nggak ada. Gitu. Tapi insya Allah nggak jual. Ada aja. Begitu mau bayar, Dok ini butuh uang untuk tenda 170 juta, duitnya ada, nggak ada, udah ini kartu kredit. Tuh.
nggak sampai kartu kredit dipakai, ada aja sumbangan. Waktu itu kan mencari sumbangan juga nggak sulit ya. Orang banyak nyumbang, oke. Akhirnya 1,4. Itu saya buktikan sampai bendahara saya itu berkali-kali, Bu, kita ini nggak punya uang tapi kok. Itu saya buktikan. Pokoknya kita yakin sama Allah. Tetapi kita juga harus yakin bahwa jalan yang kita tempuh itu dengan jalan yang benar. Iya. Sahabat wakaf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ini dilanjutkan wawancara kita ini sampai pagi belum selesai karena beliau mengalir ceritanya panjang sekali, Mbak. Di bagian akhir silaturahmi kita ini, Mbak, adakah masukan Mbak, nasihat Mbak tentang keinginan untuk memberikan kontribusi kepada Islam, kepada bangsa dan kepada negara ini, Mbak? Silakan, Mbak. Ya, pokoknya kita ini berbuat aja yang terbaik, melakukan apa yang terbaik pada tugas dan pekerjaan kita, itu sudah berkontribusi pada negara. Ya, nggak usah melihat orang lain dulu, diri kita sendiri. Berbuat baiklah, ya, nggak usah korupsi, nggak usah macem-macem, ya. Beramal dengan apa yang kita miliki. Beramal tidak harus punya duit. Tidak harus kaya, ya, tidak harus menunggu kita ada, gitu. Ya, termasuk beramal dengan senyum juga, itu amal. Terima kasih Mbak Nora Leliana atas silaturahminya. Semoga ini ditangkap sebagai sesuatu yang kontributif terhadap bangsa dan negara, terhadap umat, terhadap kita semuanya, terhadap manusia. Dan semoga ini menjadi awal momentum kita untuk bisa merealisasikan sinergi, mewujudkan kemaslahatan rakyat, kemaslahatan sesama, sebagaimana ajaran yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Mbak atas penerimaan silaturahminya. Semoga kita bisa meneruskan dan melanjutkan silaturahmi yang lain dan kerja sama yang nyata dalam kepedulian sosial. Makasih Mbak. Sahabat wakaf, ini silaturahmi kita di sore menjelang malam, semoga menjadi sesuatu yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan makbulan. Ihdinas shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.